Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan materi kitab Fathul Mu'in bagian awal, kitab I'anatul Talibin, 1 halaman 135. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wad'uhuma, dan hukumnya sunnah meletakkan kedua telapak tangan tahta sadrihi, posisinya berada di bawahnya dadanya orang yang sholat. Wa fawqa suratihi, dan berada di atasnya pusarnya orang yang sholat. Lil itibai, ini berlandasan dikarenakan mengikuti sholatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam sebuah hadis di dalam i'anahnya, wa huwa ma rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dalam sahihnya Ibnu Khuzaimah. An Wa'il bin Hajar annahu qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Wa'il bin Hajar, beliau sholat di belakang Nabi. Beliau melihat Nabi sholat, fawadha'ah yadahul yumna ala yadil yusra, yaitu posisinya meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Posisinya tahta sodrihi, yaitu berada di bawah dadanya. Jadi ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Ketika kita takbir Allahu Akbar, itu hukumnya sunnah. Begini gak apa-apa, Allahu Akbar gak apa-apa. Tapi ini hukumnya sunnah dengan landasan atau alasan lil ittiba, yaitu mengikuti sholatnya baginda Nabi. Akhidan biyaminihi, yaitu memegang dengan tangan kanannya, megang ku ahyasarihi, pegelangan tangan yang bagian kiri. Nah, dipegang. Waradduhuma minar raf'i ila nahwi ila tahta sadri aula. Waradduhuma, mengembalikan kedua telapak tangan tadi, minar raf'i, ketika dia bangun dari ruku, mengembalikan ila tahta sadri, ketika kita bangun dari ruku, i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nah, mengembalikan seperti dia pada waktu dia setelah takbiratul ihram, pada waktu dia berdiri, itu sebenarnya aula, itu lebih utama min irsalihima, daripada melepasnya bil kulliyati, dengan keseluruhan. Summastina fi raf'ihima, kemudian dia memulainya mengangkat kedua telapak tangan tadi ila tahta sadri, di bawahnya dada. Jadi sebenarnya ketika kita i'tidal atau bangun dari ruku, posisi tangan seperti kita berdiri itu lebih utama daripada melepasnya. Berarti ada dua cara. Sami Allahu liman hamidah, itu namanya irsal, atau sami Allahu liman hamidah. Nah. Qala al-Mutawalli, Imam Mutawalli berkata, wa'tamadahu ghairuh, dan dibuat pedoman oleh imam yang lain, bahwasanya ia bagi ini sepantasnya an yandurah qabla raf'ih wat takbir. Orang yang sholat, alangkah baiknya melihat ila maudhi'i sujudihi, tempat sujudnya, sebelum dia mengangkat tangannya, sebelum dia takbiratul ihram. Alangkah baiknya dia melihat tempat sujud. Wa yudriqah ra'sahu,
wa yudrika ra'ai wa an yudrika ra'sahu qalilan, dan menundukkan kepalanya sedikit, summa yarfa'a, kemudian dia mengangkatnya. Kenapa kok dianjurkan melihat tempat sujud? Nah, di sini dikomentari lihtimali an yakuna fihi najasatun aw nahwaha tamna'uhu minas sujud. Nah, karena dikhawatirkan ada sejenis najis atau yang lainnya yang bisa mencegah orang itu daripada sujud. Oleh karena itu dianjurkan ketika kita sebelum takbiratul ihram dan sebelum mengangkat tangan, dianjurkan kita harus melihat tempat sujud. Kenapa? Seperti tadi alasannya, karena dikhawatirkan di tempat sujud itu ada najasahnya, ada najisnya, atau mungkin ada benda-benda yang lain yang bisa menyebabkan daripada sujud. Lah, di sini dikomentari bukan cuma sekedar sebelum takbiratul ihram, ai wa yusannu lil musolli an yandura maudhi'a sujudi fi jami'i sholatihi. Bukan cuma sekedar sebelum takbiratul ihram yang dianjurkan melihat tempat sujud, akan tetapi fi jami'i sholati, mulai daripada pertama takbiratul ihram sampai dia salam, dianjurkan melihat tempat sujud. Kecuali nanti ketika sudah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah umpamanya, melirik ke tangan. Kenapa kok dianjurkan melihat tempat sujud fi jami' sholatihi, di semua sholatnya mulai pertama sampai terakhir? Dikarenakan li'annahu aqrabu lil khusyu'. Ini karena itu bisa menyebabkan orang itu cepat khusyuk ketimbang dia melihat ke depan, khawatir nanti ada orang lewat umpamanya, atau mungkin orang yang sedang sholat di depan itu bajunya ada gambarnya, entah gambar bola atau yang lainnya. Oleh karena itu ini dianjurkan kita melihat tempat sujud bukan cuma sekedar sebelum takbiratul ihram, akan tetapi mulai dari pertama sampai terakhir. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan. Walaupun sedikit dan sebentar, semoga manfaat dan barokah. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.